Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudaraku sekalian, pernahkah Anda mendengarkan seorang yang bernama Ibnu Mufrihatil Muqri? Mungkin kita tidak pernah mendengarkan nama tersebut, atau bahkan jarang mendengarkan nama tersebut. Karena memang beliau adalah seorang yang maghmur, tidak terkenal, la ya'rifuhun nas. Bahkan tidak tertulis di banyak kitab-kitab biografi. Datanya pun sedikit. Beliau hanya seorang imam di salah satu pinggiran masjid di Baghdad. Suatu hari, ada seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya saat itu usianya masih 10 tahun. Anak yang masih muda. Diantarkan kepada beliau. Beliau mengajarkan membaca Al-Quran. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada anak kecil ini fiqhul ibadat dari kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Kitab Hambali yang masyhur. Matan yang dasar. Ketika selesai menjelaskan fiqhul ibadat yang isinya adalah kitabus salat, sebelumnya kitabut taharah, kitabus salat, kitabuz zakat, kemudian kitabul hajj. Anak ini kemudian meminta kepada imam masjid tersebut untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Fiqhul muamalat, fiqhul buyu', fiqhul munakahat, dan jinayat. Intinya, setelah selesai fiqhul ibadat, ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Anak ini semangat. Tetapi apa yang terjadi? Gurunya mengatakan, tidak. Aku hanya bisa mengajarkan kepada engkau sampai sini saja. Jika engkau ingin menambah ilmu, maka pergilah ke tempat yang lain. Pergilah ke tempat Abu Abdillah Ibnu Hamid. Karena beliau adalah yang berilmu. Tahukah Anda sekalian, siapakah anak kecil tersebut? Beliau adalah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Seorang yang alim, faqih, usuli, dalam fikih mahir, dalam usul kuat. Bahkan beliau juga seorang mufti dan qadhi. Beliau adalah Abu Ya'la Al-Farra. Dari sini maka kita bisa menarik faedah bahwa seseorang hendaklah berusaha untuk menyampaikan kebaikan, berusaha untuk menyebarkan kebaikan, memberikan isyarah kepada hal-hal yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Walaupun kepada anak yang kecil, di usia yang masih muda, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan fikih. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah mengajarkan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang dia sanggupi, yang dia mampu. Lihatlah, seorang imam masjid, Ibnu Mufrihatil Muqri. Beliau tidak terkenal. Beliau bukan seorang faqih yang besar yang menguasai fikih dari awal sampai akhir. Beliau hanya menguasai fiqhul ibadat, bahkan dari kitab yang levelnya di bawah, Mukhtasar Al-Khiraqi. Maka seorang jangan sampai merasa saya harus menyampaikan, saya harus berdakwah, padahal dia tidak menguasai materi tersebut. Jadi sampaikan saja apa yang dia mampu. Kemudian jangan merasa berkecil hati, jangan merasa saya terkalahkan ketika menunjukkan murid kepada orang lain yang lebih alim. Karena kebaikan membutuhkan kejujuran, membutuhkan keikhlasan. Dengan keikhlasan dan kejujuran tersebut, maka menghasilkan berkah seorang ulama yang besar. Berkat isyarah atau berkat petunjuk yang diberikan oleh seseorang. Walaupun bukan dari dia. Jangan pernah bersedih ketika kita mengajarkan seseorang atau
mengajarkan kepada seseorang atau kita membimbing seseorang, kemudian dia lebih baik atau lebih berilmu, jangan pernah bersedih. Karena Allah pasti akan mencatatkan pahala yang telah kita lakukan. Dan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka marilah kita semua bersemangat, tergugah untuk menyampaikan kebaikan apa yang kita mampu, apa yang kita kuasai. Kemudian jika tidak bisa, sudah selesai, sudah habis, berikan isyarah, berikan petunjuk, sampaikan, pergilah kepada fulan. Dan jangan merasa itu adalah menghancurkan harga diri kita. Tidak, sama sekali bukan demikian. Justru ini adalah kejujuran dan keikhlasan. Dan dari sinilah menghasilkan keberkahan di dalam amalan yang kita usahakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.